Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Rindayani dari 4B PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang materi apa saja yang telah saya pelajari selama 1 semester pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Langsung saja untuk materi yang pertama ada bunyi bahasa. Nah, pada materi ini saya belajar tentang hakikat bahasa, di mana bahasa itu merupakan suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Lalu ada materi yang kedua yaitu deskripsi benda. Pada materi ini saya belajar tentang nomina atau kata benda, di mana nomina ini dapat dijadikan sebagai subjek maupun objek. Nah, kata benda juga dibagi menjadi dua, ada kata benda abstrak dan kata benda konkret. Kata benda abstrak contohnya keyakinan, kemiskinan, perjanjian, dan lain-lain. Sedangkan kata benda konkret contohnya ada mobil, meja, kursi, dan lain-lain. Lalu lanjut pada materi yang ketiga ada identifikasi diri. Nah, pada materi ini saya belajar bagaimana kita menuliskan dan mengenal nama diri, bagaimana menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan, menuliskan nama teman sejawat berdasarkan status sosial maupun berdasarkan pangkat akademiknya. Materi yang keempat yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang berfungsi untuk menegur atau menyapa seseorang, di mana ketika kita menyapa yang lebih tua pasti akan sangat berbeda dengan ketika kita menyapa teman sebaya atau orang yang lebih muda. Contohnya, ketika kita menyapa orang yang lebih tua dapat kita gunakan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Tetapi ketika kita menyapa teman sebaya dapat kita gunakan halo Caca, halo Obi. Yang kelima ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog merupakan kalimat pembuka dalam sebuah drama. Contohnya, pada suatu hari seorang anak pergi ke pasar. Dilanjutkan dengan dialog. Dialog merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dalam sebuah drama. Kemudian yang terakhir ada epilog. Nah, epilog di sini merupakan kalimat penutup, di mana kalimat penutup ini biasanya berisi amanat ataupun pesan yang terkandung dalam sebuah drama. Keenam yaitu jenis-jenis membaca. Nah, jenis-jenis membaca ada membaca senyap atau membaca tanpa suara, membaca bersuara atau membaca nyaring, membaca scanning, dan membaca petunjuk. Kelima jenis membaca ini dilakukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Contohnya membaca teks petunjuk dilakukan ketika kita sedang atau akan melakukan sesuatu. Yang ketujuh ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Teks atau prosa merupakan tulisan naratif yang berisi hayalan maupun fakta. Sedangkan puisi merupakan karya sastra atau karya tulis untuk mengungkapkan suatu perasaan dengan tulisan-tulisan yang menitik beratkan pada estetika. Sehingga ketika kita membaca puisi akan berbeda dengan ketika kita membaca teks biasa. Kedelapan ada menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung ini merupakan keterampilan menulis indah, di mana menulis tegak bersambung ini memiliki manfaat yaitu untuk melatih fokus atau melatih konsentrasi dan melatih motorik anak. Yang kesembilan yaitu ringkasan. Nah, pada materi ini saya belajar tentang bagaimana membuat ringkasan dan bagaimana membuat ikhtisar. Pada intinya, kedua hal tersebut dilakukan dengan metode yang sama, yaitu menulis hal-hal atau poin-poin penting dari sebuah gagasan maupun informasi. Ke-10 adalah parafrase. Parafrase merupakan pengungkapan atau penguraian kembali sebuah teks atau tulisan dengan cara atau konsep lain tanpa mengubah maknanya. Bahkan parafrase ini dapat mengungkapkan makna-makna yang masih tersembunyi. Contohnya adalah ketika kita memparafrasekan sebuah puisi. 11 ada surat resmi dan surat pribadi. Nah, surat resmi merupakan surat yang berisi kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Sedangkan surat pribadi merupakan surat yang berisi kepentingan pribadi. Yang ke-12 ada formulir dan kwitansi. Formulir merupakan media untuk mengumpulkan, mengorganisasikan atau memindahkan informasi. Jadi, formulir ini biasa kita gunakan ketika akan melakukan pendaftaran. Sedangkan kwitansi merupakan media atau alat yang digunakan sebagai bukti pembayaran dana ataupun bukti transaksi. Yang terakhir adalah naskah pidato. Pidato merupakan ungkapan atau pikiran seseorang dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada pihak lain. Tujuan berpidato adalah 5M, yaitu memotivasi pendengar, memberikan informasi kepada pendengar, mengajak pendengar untuk melakukan suatu tindakan, meyakinkan pendengar, dan menghibur pendengar. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.